Kalau money politik musuh terang-terangan. Beredar viral Gus Miftah membagi-bagikan uang di Pamekasan. Lantas muncul dugaan Gus Miftah melakukan politik uang. Gus Miftah lantas mengklarifikasi lewat video yang diunggah pada 29 Desember lalu. Ia menceritakan uang yang ia bagikan adalah milik Haji Her, pengusaha tembakau di Pamekasan. Ia diminta membantu membagi-bagikan kepada warga yang hadir, namun ia tak tahu menau soal kaos Prabowo yang ada dalam video viral tersebut. Meski kerap ikut sejumlah agenda TKN Prabowo Gibran, Gus Miftah mengaku tak terdaftar secara tertulis sebagai anggota TKN atau TKD Prabowo Gibran. Maka ia membantah hal yang ia lakukan sebagai bentuk politik uang. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Terkait hal ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut ada pelanggaran di balik hal tersebut. Dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, sudah seharusnya mengusut kejadian tersebut. Kalau soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu. Atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Sementara itu dikutip dari cnnindonesia.com, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berencana melaporkan Gus Miftah yang diduga membagikan uang kepada masyarakat. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, yang dikutip dari detik.com, mempersilahkan Bawaslu mengecek dugaan bagi-bagi uang tersebut. Ia menyebut bahwa Gus Miftah juga telah mengklarifikasi peristiwa tersebut. Grace menambahkan bahwa Gus Miftah bukan bagian dari TKN dan meminta kejadian ini dipisahkan dari kegiatan politik. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan polemik bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah pada akhir Desember lalu masih terus bergulir. Meski sudah diklarifikasi sebagai uang sedekah dan bukan dalam rangka kampanye, namun sejumlah pihak masih terus mempertanyakan hal tersebut. Kini TKN Prabowo Gibran juga menyebut Gus Miftah tidak masuk dalam struktur TKN maupun TKD dari Prabowo Gibran. Lalu benarkah praktek tersebut tidak masuk dalam politik uang dan kemudian di mana batasnya? Kami akan membahas serta mengkonfirmasinya dengan sejumlah narasumber yang terhubung lewat sambungan online. Pertama adalah Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, kemudian Jubir TPN Ganjar Mahfud Guntur Romli, serta anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni. Assalamualaikum, selamat malam Mas-mas dan Mbak sekalian, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram, semua. Oke, selamat malam dan semoga sehat di tahun baru ini para narasumber. Saya langsung ke Bang Habib begitu. Di paket berita ini Bang Habib sudah ada klarifikasi dari Gus Miftah bahwa memang tidak termasuk dalam TKN maupun TKD, ini bukan dalam rangka kampanye, hanya membagikan sedekah begitu. Jadi artinya yang membentangkan kaos Prabowo Gibran, kaos Prabowo di belakangnya seperti apa? Dan kemudian kalau tidak salah Gus Miftah memang hadir dalam debat pertama kemarin di belakang Pak Prabowo begitu, Bang Habib. Ya, soal apakah Gus Miftah TKN kan gampang. Anda tinggal cek dokumen daftar anggota TKN yang didaftarkan secara resmi dan memang harus didaftarkan secara resmi ke KPU RI. Jadi kita nggak perlu berasumsi ada kaos lah, kemudian hadir di acara debat lah, ya. Itu. Jadi kita bicara hukum, kita bicara soal legal formal. Oke. Bang, ya. Tapi kalau kemudian publik melihat ketika kehadiran Gus Miftah di debat pertama ini kan sulit akhirnya memisahkan begitu beliau dan juga sebagai pendukung seorang Prabowo begitu, Bang Habib. Ya itu dia, saya kan mengedukasi publik sekaligus mengedukasi Anda, Bram. Ya, Anda kan menanyakan, saya menjawab. Kalau Anda menjudgment sulit memisahkan,
Saya kasih tahu cara berpikir dan bersikap yang benar. Oke, saya Yaitu mengkonfirmasi dengan sifatnya kepada mengecek. Anda, Bang Nanti Habib. dulu. Saya belum selesai ngomong, Bram. Oke, silakan. Dengan mengecek, Anda bertanya minta dijawab atau Anda akan bicara? Silakan, Bang Habib. Iya, dengan mengecek dokumen yang secara resmi kami daftarkan ke KPU RI, gitu loh. Nggak susah ini. Memahami jawaban saya nggak susah. Nggak perlu Anda bandingkan dengan pernyataan publik dan lain sebagainya. Itulah jawaban kami untuk mengedukasi juga masyarakat, gitu loh. Kalau mau ngecek bukan soal hadir di belakang Pak Prabowo, di samping, di depan. Tetapi, ya kan, dokumennya ada nggak per dokumen. Karena nomenklaturnya yang diatur di pasal 523, ya, junto 280 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Pemilu, ya seperti itu. Yang diatur adalah pelaksana kampanye, peserta, dan tim kampanye. Oke. Nah, lalu aktivitas pembagian uang, ntar saya langsung jelaskan juga, pembagian uang tersebut, yang memberikan itu bukan Gus Miftah, bukan uangnya Gus Miftah, dia hanya memberikan uang, menyampaikan uang milik Haji Her, sedekah ya yang dimaksudkan oleh Haji Her. Dan event tersebut juga bukan event kampanye, tidak ada satupun ya pemberitahuan ke Bawaslu bahwa itu adalah kampanye. Satu, tidak ada formalitas kampanye. Kedua, tidak ada penyampaian visi misi dan program serta gagasan, karena dia juga bukan anggota tim kampanye. Jadi itu bukan event kampanye. Baik. Oke. Gitu. Sehingga menurut kami tidak bisa ya disebut melanggar pasal 523 ya junto 280. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih konfirmasi Anda. Saya ke Mas Guntur Romli kalau begitu. Ketika tadi Bang Habib menafsirkan begitu, apakah kemudian publik ataupun Anda sebagai TPN Ganjar Mahfud juga bisa melihat hal seperti itu kemudian, Mas Guntur? Ya, kalau kami melihat ini kan ada desain yang cantik. Kami menduga ini sebuah kampanye terselubung menggunakan uang. Karena di situ jelas sekali ada simbol-simbol Prabowo menggunakan kaos. Kemudian juga tersebar di media sosial ada ucapan dari Gus Miftah yang mendukung Prabowo Gibran di acara tersebut. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan beberapa kejadian sebelumnya, Gus Miftah juga menyebut sebagai kiainya Prabowo dan juga menyebarkan uang di tengah ceramahnya itu. Tetapi karena dengan disebut bukan bagian dari TKN, sementara kita melihat kedekatan antara Gus Miftah dengan Prabowo, dengan Gibran, dan bisa ikut dalam debat yang di KPU. Padahal itu kan biasanya itu adalah orang-orang yang memang mendapatkan perhatian khusus dari TKN untuk ikut dalam debat tersebut. Jadi ini semacam ada dugaan desain yang cantik agar tidak terjerat hukum, tapi tidak lebih dari sebagai kampanye terselubung menggunakan uang, menggunakan iming-iming untuk mencoblos Prabowo Gibran. Karena kalau kita bicara soal masalah pemilu yang bersih, kita tidak hanya bicara soal pidana di sini, tapi juga soal etika, soal bagaimana persepsi masyarakat agar pemilu ini benar-benar terhormat. Karena itu lebih kepada pencegahan untuk politik-politik uang, menggunakan uang dengan simbol-simbol ya, capres tertentu, dengan kedekatan dengan capres tertentu. Saya kira kembali kepada masyarakat yang bisa menilai. Kalau soal pidana itu adalah urusan Bawaslu, tapi soal persepsi saya kira masyarakat lebih cerdas untuk melihat fenomena ini. Jadi maksud Anda ketika tadi Anda mengatakan bahwa jika pidana urusan Bawaslu dan tadi statement Pak Ganjar adalah apakah nunggu masyarakat yang akan memprotes, begitu apakah TPN Ganjar Mahfud kemudian akan melaporkan hal ini? Ya, itu kan sudah tersebar di masyarakat. Dan bagi Bawaslu menurut saya sudah bisa menjadikan sebagai bahan temuan. Apakah persoalan ini bisa diproses secara pidana atau tidak, itu soal belakangan. Tapi bagaimana Bawaslu juga harus proaktif untuk melihat ini sebagai temuan yang ada di lapangan, saya kira harus dilakukan oleh Bawaslu karena itu merupakan tugas Bawaslu. Tapi kami menduga ini bagian dari kampanye terselubung, bukan kampanye resmi yang menggunakan politik uang. Kami menduga seperti itu. Oke, saya minta komentar dari Bang Habib kalau begitu. Ya silakan saja ya.
Justru kami sebaliknya melihat publik menilai ya apa yang salah ya dengan yang namanya sedekah yang dilakukan oleh Haji Her, dan apa yang salah dengan yang dilakukan oleh Gus Miftah ya, walaupun dia orang dekatnya Pak Prabowo, kiainya Pak Prabowo, ikut membagikan uang yang diberikan oleh Haji Her kepada masyarakat. Kan semua ini bisa dikonfirmasi. Apa yang kami sampaikan bisa dikonfirmasi baik kepada Gus Miftah maupun kepada Haji Her atau orang-orang yang ada di situ. Kan gampang sekali. Jadi masyarakat kita sudah cerdas ya. Segala bentuk framing ya, segala bentuk penggiringan opini nggak akan gampang dilakukan karena masyarakat tahu ya karakter Gus Miftah ini ya. Namanya sedekah kan kita sering kali melihat ya, contohnya misalnya yang dilakukan sahabat saya ya Pak Said Abdullah, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, pengusungnya Pak Pak Ganjar. Beliau membagikan ratusan ribu paket sembako dan amplop dengan label partainya. Apakah itu politik uang? Ternyata bukan. Itu adalah zakat. Itu adalah sedekah yang beliau lakukan. Gitu. Oke, Bang Habib, saya minta komentar dari Mas Guntur Romli kalau begitu. Kapan kejadian itu, Bang Habib? Bisa jelaskan? Ya, setelah beliau ditetapkan setelah masa kampanye, tahapan dan jadwal pemilu, di dalam tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024 ini, memasuki tahapan dan jadwal pemilu. Karena kami belum pernah menemukan ya hal tersebut. Oh enggak, itu sudah viral itu Pak. Sudah viral Pak. Ya silakan saja. Enggak, saya enggak mengatakan itu kampanye Pak. Ya justru saya mengatakan itulah sedekah gitu loh. Ya, yang dilakukan oleh tempatnya juga di Madura oleh Pak Said Abdullah. Yang sekarang dibahas tuh video yang lagi viral, Bang Habib. Oh iya, iya. Makanya saya membandingkan hal yang persis sama soal sedekah ini. Anda tunjukkan aja di mana video itu. Oh iya ada, banyak. Iya ada. Gitu loh. Oke, Mas, ditahan dulu. Berarti mungkin next pembahasan kita bisa membahas itu. Saya ke Mbak Titi kalau begitu. Saya minta bagaimana Mbak Titi Anda melihatnya. Apakah kemudian memang batasnya sangat tipis sehingga kita publik ya boleh memisahkan atau kemudian ya harus memisahkan begitu Mbak Titi? Seperti apa Anda melihat? Iya, kalau kita lihat dari sisi hukum pemilunya dulu ya, dari undang-undang pemilu kita, memang pengaturan soal politik uangnya sangat limitatif. Jadi politik uang diatur hanya di 3 tahapan saja. Di masa kampanye, hari lalu masa tenang, dan yang ketiga itu adalah hari pemungutan penghitungan suara. Pada dasarnya di pasal 523 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu bicara soal pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang dilarang memberikan, menjanjikan uang atau barang begitu ya. Jadi betul-betul dalam konteks itu kepada siapa? Kepada peserta kampanye. Siapa sih peserta kampanye itu? Peserta kampanye. Jadi yang dilarang ini memberikan uang bukan hanya pelaksana dan tim kampanye, tapi juga peserta kampanye. Siapa peserta kampanye? Yaitu warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Nah, bahkan pendekatan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU tentang kampanye kita, Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, itu betul-betul tidak membolehkan ada pemberian uang. Boleh kasih makan, minum, transport, tapi tidak dalam bentuk uang. Dan itu pun dalam harga yang wajar. Termasuk bahan kampanye. Bahan kampanye dibolehkan, tetapi harganya tidak boleh lebih dari 100.000. Nah, berkaitan dengan kasus yang hari ini ya, kita kan melihatnya sepotong-potong, Mas Bram. Kita tidak bisa menangkapnya secara utuh, ada pembagian uang, lalu kemudian ada yang mengangkat kaos yang diangkat itu adalah salah satu dari calon presiden. Nah, dalam hal ini Bawaslu untuk membuatnya terang benderang dan tidak menjadi spekulasi, ini bisa dijadikan informasi awal. Nah, informasi awal itulah yang menjadi basis bagi temuan untuk tindak lanjut. Jadi diklarifikasi, diverifikasi apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam larangan kampanye pasal 280 ayat 1 huruf J dan juga pasal 523 ayat 1 itu terpenuhi atau tidak.
Karena kalau ini tidak diproses oleh Bawaslu, Bawaslu sendiri diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Salah satu kewenangannya adalah mencegah praktik politik uang. Dan yang kedua adalah menindaklanjuti temuan dan dugaan atau laporan begitu ya. Jadi dalam hal ini mestinya kita menunggu Bawaslu untuk mengambil sikap di dalam merespon situasi yang sudah beredar di masyarakat kita. Baik, baik. Sebelum saya nanti tanyakan apakah kemudian Bang Habib dari TKN Prabowo Gibran misalkan siap kemudian dipanggil untuk bisa memberikan klarifikasi, tapi ditahan dulu Mas dan Mbak sekalian karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami masih akan melanjutkan dialog polemik dugaan politik uang Gus Miftah. Saya akan ke Bang Habib kalau begitu. Tadi sebelum jeda Mbak Titi sudah menjelaskan bagaimana dari perspektif hukumnya bahwa menyerahkan pada Bawaslu untuk membuat ini terang begitu. Nah, ketika misalkan nanti akan ada laporan terkait hal itu ke Bawaslu, siapkah kemudian TKN Prabowo Gibran untuk memberikan klarifikasi begitu Bang Habib? Ya tentu sangat siap ya. Cuma memang kan kami perlu juga menyampaikan kepada publik saat ini ya, memberikan penjelasan kepada publik apa yang dimaksud kampanye. Misalnya saya pakai kaos gambar Pak Prabowo ya, saya sholat Jumat di masjid lalu saya menyumbang ya, atau di masjid, di depan masjid ada orang saya kasih duit gitu kan, sedekah ya, apakah melanggar? Kan tidak, karena unsur-unsur kampanye itu rigid juga diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Perbawaslu, menyampaikan visi, misi, program, menunjukkan citra diri, ya itu harus kumulatif, harus semua terpenuhi. Jadi nggak bisa, tidak ada pengaturan pakai kaos berarti kampanye, ya nggak bisa begitu. Baik, baik, oke, Bang Habib. Kami sangat siap, ya sangat apabila KPU, Bawaslu ingin mengklarifikasi secara resmi kepada kami soal ini atau kepada Gus Miftah. Baik, Bang Habib, saya sudah dapat poin Anda. Saya akan ke Mas Guntur. Jadi artinya ketika tidak memenuhi semua unsur, ini anggapannya tidak masuk dalam definisi kampanye begitu Mas Guntur. Anda melihatnya seperti apa? Ya. Ya, menurut saya Bawaslu bertindak dulu, melakukan klarifikasi baik kepada Ketua Rumah ataupun juga kepada Gus Miftah, memanggil dan juga mengumpulkan bukti-bukti. Karena yang bukti yang tersebar yang di media sosial itu tidak hanya pembagian kaos, tapi juga ada ceramahnya Gus Miftah dalam acara itu yang juga menyebut Prabowo dan Gibran. Tapi ya itu, makanya saya bilang, saya setuju dengan kata Mbak Titi tadi, biar tidak spekulatif ya Bawaslu bertindak, mengumpulkan bukti, kemudian melakukan klarifikasi agar kejadian ini bisa menjadi utuh gitu loh. Mas Guntur. Itu kan juga menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kalau gitu, Anda Mas. sampaikan dalam dakwahnya Gus Miftah tadi mengatakan Prabowo Gibran begitu, ini jadi menurut Anda dan TPN adalah masuk dalam kategori kampanye begitukah? Iya, makanya itu yang tersebar di media sosial juga, tidak hanya potongan waktu pas bagi-bagi uang, tapi juga ada ceramahnya Gus Miftah juga. Yang menggunakan baju yang sama. Makanya biar ini tidak spekulatif ya silahkan. Bawaslu bertindak, Panwas bertindak untuk melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti di tempat kejadian itu dan jangan diam saja gitu. Baik, baik. Dan Bang Habib setuju. Baik. Saya kembali ke Mbak Titi kalau begitu. Mbak Titi, jadi artinya definisi yang memang rasanya cukup sempit yang kemudian harus dilaksanakan bersamaan itu bagaimana? Kita sebagai publik akhirnya hanya bisa mengkategorikan kampanye dengan kemudian ada ajakan, nomor, dan juga gambar begitu ya. Tidak bisa salah satu begitu ya Mbak Titi? Ya, kalau di Undang-Undang Pemilu itu definisi kampanye diatur di pasal 1 angka 35, yaitu kegiatan peserta pemilu atau orang yang ditunjuk untuk meyakinkan dengan menawarkan visi, misi, dan atau program dan atau citra diri. Jadi kata-kata citra diri itu lalu diterjemahkan oleh peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Jadi atau ya alternatif sebenarnya. Kalau salah satu saja muncul, maka itu sudah bisa terpenuhi. Nah, citra diri memang kemudian didefinisikan dalam peraturan KPU 15 2023 sebagai memuat tanda gambar dan nomor urut. Citra diri itulah yang kumulatif, harus ada tanda gambar dan nomor urut. Nah, dalam peristiwa ini
kan untuk apakah itu memenuhi unsur atau tidak ya, misalnya soal peserta kampanye yang kemudian memberikan uang dan lain sebagainya, terpenuhinya unsur-unsur itu, tentu Bawaslu tidak boleh menunggu, karena bagaimanapun Bawaslu itu punya instrumen yang namanya temuan. Temuan itu bisa berasal dari informasi awal. Saya kira yang beredar di media sosial itu sudah sangat cukup untuk kemudian bagaimana dia menindaklanjuti ini, karena dia memang punya otoritas mencegah dan kemudian melakukan tindak lanjut atas temuan berdasarkan informasi awal itu. Kalau Bawaslu kemudian membiarkan ini terlalu berlarut-larut di masyarakat, saya khawatir betul orang akhirnya tidak percaya lagi sama Bawaslu karena Bawaslu dianggap melakukan pembiaran. Nah, ketika Bawaslu melakukan klarifikasi tindak lanjut, kan duduk perkaranya menjadi jelas. Bagaimana aturannya, bagaimana peristiwanya, kronologisnya, seperti apa, siapa subjeknya, dan kemudian apa yang terjadi, saksinya siapa, dan bagaimana menghubungkannya dengan aturan main yang ada. Saya kira itu yang dibutuhkan dari peristiwa ini, dan Bawaslu mestinya merespon tidak berlama-lama. Oke, Mbak Titi, tapi kalau dalam pandangan Anda juga Perludem begitu, bagaimana selama ini yang sudah dilakukan Bawaslu utamanya dalam kasus politik uang begitu? Apakah dengan definisi yang kemudian seketat itu tadi, ini cukup bisa kemudian membuat efek jera begitu, Mbak Titi? Ya, memang saya tidak bicara soal kinerja, nanti itu ada diskusinya sendiri ya. Tapi memang kalau dilihat dari kerangka waktu, Bawaslu sekarang ini agak menurun kinerjanya terkait dengan penegakan hukum politik uang. Saya bandingkan ya Mas Bram, 2019 itu ada 83 kasus inkrah berkekuatan hukum tetap untuk penanganan tindak pidana jual beli suara atau politik uang, baik itu pasal 515 ataupun 523. Nah, ini memang tidak lepas dari fleksibilitas atau cairnya Bawaslu di dalam memaknai kampanye. Jadi dulu itu kampanye itu tanpa harus ada ajakan eksplisit, itu dengan menawarkan citra diri saja sudah bisa disebut kampanye. Sekarang Bawaslu menyebutkan, oh harus ada citra diri, tidak cukup hanya ada citra diri, tapi juga harus ada ajakan, apakah verbal ataukah tertulis. Nah, itu kritik saya yang terbesar untuk Bawaslu ya. Makanya kemudian kalau kita lihat nih sebagai contoh, banyak sekali iklan, alat peraga dan lain sebagainya yang sejatinya itu sudah memenuhi unsur kampanye kalau pada praktik pemilu 2019, tapi tidak dianggap kampanye oleh Bawaslu. Padahal undang-undangnya tidak berubah, tapi ternyata orang yang melakukan penegakannya yang mengubah paradigmanya soal undang-undang yang sejatinya normanya sama begitu. Baik, saya akan ke Mas Guntur kalau begitu terlebih dahulu. Saya minta komentar Anda singkat saja dan juga apakah kemudian TPN akan melaporkan hal ini ke Bawaslu, Mas Guntur? Ya, kalau saya tuh kan menyerahkan semua ke Bawaslu, itu kan sudah ada temuan, ada bukti di masyarakat. Dan juga kami sendiri menghimbau kepada pendukung 03 jangan sampai menggunakan uang. Jangan menodai citra Pak Ganjar yang sudah anti pungli, Prof Mahfud yang sudah bersih, dan kalau memang mau mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan politik uang, sebaiknya nggak usah mendukung. Karena itu akan mencederai perjuangan anti korupsi, perjuangan bersih, politik bersih yang sama-sama kita perjuangkan bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Demikian. Baik, oke. Saya terakhir ke Bang Habib. Bang Habib, jadi seperti apa dari tim Anda mengomentari soal ini? Ya, kita negara hukum, ya. Ketika ada persoalan ya tentu kita baiknya menempuh jalur-jalur hukum. Apa informasi yang beredar di media sosial kan tentu beragam. Ada kelompok masyarakat yang memframing, menuduh ini politik uang. Tapi banyak juga, ya, bahkan lebih banyak yang memahami ini setelah mendapatkan klarifikasi dari Gus Miftah, oh ini memang yang namanya sedekah, ya, yang dilakukan oleh Haji Her. Nah, namun demikian kalau memang tidak puas, ya silakan kita ada perangkatnya itu Bawaslu. Kalau Bawaslu dianggap kinerja kurang bagus atau bahkan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, ya, kan kita ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi perangkat hukum pemilu ini menurut saya sudah sangat lengkap. Ya, kita tidak seharusnya menyelesaikan masalah dengan hanya berpolemik di media massa atau media sosial.
karena itu hanya akan menghabiskan energi. Baik, oke. Tiap pernyataan A pasti akan dibalas B, Baik. gitu kan? Oke, Bang Habib, kami kiri, sudah dapat pasti poin ada Anda, Bang kanan. Habib. Oke, selesaikan saja dengan jalur hukum. Baik, oke. Kita tunggu seperti apa kemudian Bawaslu bertindak atas kemudian isu ini. Terima kasih atas waktu Anda para narasumber. Ada Bang Habibur Rahman, juga ada Mas Guntur Romli, serta Mbak Titi yang telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas dan Mbak sekalian.